On this grind, you always stress, so I work harder than the rest. That always said to do my I best. don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. I don't ever doubt myself. I can count on no one else, and I do not need your help. I was told to show, not tell. So watch me. Watch me. Yeah. Man, this beat got me aggressive, got me on the straight offensive. You can't stop this train direction, cause it runs without an engine. Oh, when did I fail to mention that I need all your attention? Cause we're failing in retention. Listen up or just forget it. I ain't here to spit perfection, I embrace my imperfections. I just want all that's neglected to hear something they can. Teman-teman semua, selamat malam ya. Jadi malam ini kita akan memindahkan ini bahan bonsai ke pot ya. Ini adalah bahan bonsai tambat sapi ya, atau seidoguri ya. Jadi sebenarnya saya diketawain sama orang-orang ini kawan, karena saya mempunyai bahan ini ya. Jelek katanya. Tapi saya cuma ngomong dalam hati ya. Kita belum tahu bagaimana jadinya ini barang di tangan Papua Bonsai Kreatif. Mari kita eksekusi kawan. Sekarang kita pindahin dulu potnya ya. Udah jelas ya, kita pindahin dalam potnya. Karena banyak di YouTube itu orang cari bahan tambak sapi, cuman nggak bisa ngerawat kawan. Jadi disitulah kita hari ini akan menunjukkan skill kita di bidang ini ya. Ini baru usia 3 minggu ya, habis dongkel ya. Ini udah besar kawan. Nih. Nih. Oh, besar itu. Sejempol ini. Oke. Potnya ukuran 1 jengkal juga, 20 cm. Tingginya 5 cm nih. Nih potnya. Oke, sekarang kita pindahin ke pot bagus ya. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Biar kita tunjukkan sama orang-orang itu bagaimana kalau ini pohon di tangan kita ya. Oke, langsung kita eksekusi. Gaskan. Oke, yang pertama yang kita lakukan dulu adalah membuka pohonnya ya. Membuka gunting ininya ya. Oke, kita gunting sama sini, sama sini. Sama plastiknya kita bolongin di bawah ya. Oke, kita gaskan. Untuk memotong bagian bawah kita gunakan pisau ya. Oke, gas. Oke ya, sekarang kita isi pot ini ya dengan media tanam dulu. Agak separuh lah. Oke, gaskan. Kita cari tanahnya dulu ya. Nih. Tuh, udah kita isi 3/4 ya. 3/4 bagian dari pot cepernya ya, dari pot rendahnya. Oke, sekarang kita naikkan itu bonsai ke atas ini. Oke, udah kita buka ya. Oke, sekarang selanjutnya itu kan udah bolong bagian bawahnya tuh, langsung kita naikkan. Oke, pasin sama potnya. Inilah pentingnya pot itu bundar ya, bukan petak, karena kalau petak susah kita setelnya. Jadi pot itu usahakan bundar ya.
bagian depan pot harus dipasin ya, biar kelihatan depan belakangnya. Oke, gas. Tuh, sekarang selanjutnya teman-teman tinggal menunggu dia tumbuh ya. Teman-teman, setel bagian atas ini ya sedikit ya, supaya bundar dia. Potong, cutting di sini dengan metode balancing ya. Jadi metode balancing ini ada rumusannya nih. Pegang kayak gini ya, oke? Tuh dia tuh. Sekarang tinggal kita bersihkan ya. Tergantung pohonnya di tangan siapa, bosku. Tuh. Mantap ya. Mantap. Oke, kita lanjut tutorial bacot ya. Nanti saya jelasin semua gimana cara membuatnya seperti ini dalam waktu 3 minggu ya. Oke, gaskan. Kita bacot dulu nih. Oke kawanku, kita akan mulai bacotnya ya. Jadi nih udah ya, udah aku expose akarnya ya. Jadi inilah hasilnya ya. Jadi gini kawan, kenapa aku harus bacot ya? Karena aku diketawain sama orang kemarin kawan. Jadi dia bilang bonsai tambat sapi itu nggak bagus katanya. Asal teman-teman tahu aja ya, tambat sapi adalah salah satu bonsai yang pengerjaannya paling rumit. Kenapa? Karena dia kecil kawan. Jadi kecil segini nih dia.
Nih. Situnya percabangannya ini susah, sangat susah untuk menentukan nih mana yang harus kita potong, mana yang harus kita eksekusi, mana yang harus kita habiskan daunnya. Ditambah ya, ini media nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering. Kuncinya di situ tuh. Banyak channel YouTube yang lain itu membahas tentang tabat sapi ya, cuman mereka cuman bongkar aja, tapi nggak ada kelanjutannya. Habis bongkar, habis itu hilang aja, gitu loh. Kalau aku sengaja biar banyak orang yang lebih mencintai tumbuhan kawan, karena aku pencinta tumbuhan. Sebenarnya aku bukan pebonsai, tapi pencinta tumbuhan. Jadi bagiku tumbuhan itu memang harus dirawat, apapun tumbuhannya. Sebenarnya tumbuhan itu bisa dibonsai semuanya, asal di tangan yang tepat ya. Nih, teman-teman nilai sendiri hasilnya sudah. Udah layak jadi bonsai jadi. Tuh. Ya. Jadi bagi teman-teman, jangan pernah sepelekan apapun bahan orang lain. Gitu loh. Kadang-kadang di tangan mereka itu cocok itu pohon. Ini pohon cocok di tanganku karena cuman 3 minggu loh. Cuman 3 minggu loh aku ngerjain ini. Teman-teman bisa lihat videoku yang sebelumnya tuh. Pas aku bongkar itu aku upload 3 minggu yang lalu. 3 minggu. Dalam 3 minggu aku jadikan dia seperti ini nih. Nih. Aku ganti potnya. Aku kurangin namanya plastiknya, aku tambah batunya di sini biar akarnya jalar kawan. Jadi udah aku expose root, dan masih banyak yang aku kerjain yang lainnya yang nggak ada dalam. Aku ambil videonya, contoh kayak gunting ini, pokoknya banyak lah, gitu loh. Menurutku tabat sapi ini adalah salah satu yang terumit, bonsai yang paling rumit, dan aku berani ngeklaim. Untuk sekarang, untuk tabat sapi, aku salah satu yang terbaik di Papua ini ya. Kayaknya cuman aku yang punya bahan yang sebagus ini nih. Ini bagus nih bahannya kawan. Karena nih pohonnya sejempol, tingginya cuman berapa senti nih ya. Itu tingginya tuh perkiraannya. Dan dia udah balance kawan. Sekelingking. Percabangan pertamanya sekelingking semua nih. Melingkar 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Melingkar dia. Jadi dari atas pun dia udah bulat kawan. Tuh. Ya. Jadi bagi teman-teman juga, janganlah menilai bahan itu dari jelek gitu loh. Nggak bisa, karena di tangan orang semua bahan itu akan bagus kawan. Di tangan orang yang profesional ya. Kadang-kadang cocok kan, kayak aku nggak cocok sama kimeng. Bukan aku nggak suka bahan kimeng, nggak cocok sama aku karena aku tuh media aku terlalu basah kawan. Di sini dia terlalu basah dia. Jadi nggak bisa. Kimeng itu nggak cocok sama basah. Tapi kalau tabat sapi dia cocok sama basah tuh. Dan cepat jadi kawan. Menangnya di situ. Ini baru usia 3 minggu udah jadi nih. Nih, ini daun baru semua ya. Bukan daun lama ini. Ini daun baru semua nih. Fix ini daun baru semua nih. Soalnya 2 hari setelah aku bongkar ya, itu langsung daunnya berguguran semua tuh, langsung jatuh tuh semua. Habis itu aku teduhin langsung hari ke-6 kah ke-7 itu. Tumbuh daunnya pertama kali ya. Habis itu langsung aku seleksi percabangannya tuh. Jadi gitu. Kalau cinta sama pohon itu ya harus kita pelihara. Ya, jangan cuman cabut aja. Kebanyakan YouTuber lain aku lihat cuman cabut aja gitu. Dan mereka tuh cuman ikutan tren viral yang aku lihat ya.
viral tamak sapi ya, bodong-bodong kita tapak sapi semua nanti ubah. Nah, ini juga pengaruh nih sama buat konten kreator nih, buat kreator bonsai nih. Jadi teman-teman konten kreator itu harap konsisten di suatu tema ya, begitu. Karena aku belajar dari situ, jadi kita harus konsisten di satu tema, nggak bisa kita campur-campur konten. Karena YouTube itu dia nggak terima dia kalau konten campur itu. Macam aku sekarang sudah YouTube mancingku nggak ada yang nonton, tapi pas aku ganti ke bonsai, itu lumayan banyak penontonnya. Habis itu aku sekarang udah konsisten di bonsai aja gitu loh kawan. Oke ya, sekian dulu video dari saya ya. Maaf kalau ada salah kata saya ya, maaf kalau ada yang tersinggung juga ya, karena memang itu realitanya gitu loh. Oke. Selamat malam dari ujung timur Indonesia ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman. Dadah. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us. Like a good drug, never enough. We'd hook up in my car, drive it so far, play you guitar, you'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night long.